Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya Pak Adi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bacakan sebuah informasi dari kompas.com bahwa bertemu Megawati, Puan, ya, Raja Salman cerita keakraban Raja Saud dengan Soekarno, begitu bro ya. Kita langsung saja ya, bahwa ini keluarga ya, cucu Soekarno, ya, cucu Presiden Soekarno, mantan almarhum ya, dengan Ibu Megawati Putri dan Raja Saud dan Presiden Joko Widodo sedang selfie di istana ya. Ya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya berbincang hangat dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka berbincang soal para pemimpin Indonesia dan Arab Saudi yang telah menjalin persahabatan. Raja Salman bercerita salah satu Raja Arab Saudi terdahulu yang pernah mengunjungi Indonesia, proklamator Soekarno yang merupakan ayah dari Megawati dan kakek dari Puan itu, menyambutnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun sang raja yang memiliki tubuh yang besar dan tinggi sehingga tidak ada tempat tidur yang muat baginya. Begitu ceritanya ya. Nah, Bung Karno saat itu selaku arsitek membuat tempat tidur khusus untuk raja, ujar Puan menirukan cerita Raja Salman. Adapun raja yang dimaksud Raja Salman adalah Raja Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Raja Saud tercatat mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Soekarno tahun 55. Tempat tidur bersejarah tersebut, lanjut Puan, saat ini disimpan di Istana Kepresidenan Bogor ya. Puan mengatakan bincang-bincangan dengan Raja Salman itu berlangsung selama 15 menit. Iya, Presiden Joko Widodo hadir turut dalam perbincangan itu. Dan menurut Puan, suasana pertemuan itu berlangsung cair, hangat, dan jauh dari kekakuan. Dengan bincang-bincang tentang para pendahulunya itu, Puan berharap dapat berimbas kepada kian eratnya hubungan Indonesia dengan Arab Saudi saat ini. Saya merasa sambutan Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi, apalagi bisa bertemu dengan anak cucu Presiden Soekarno, gitu katanya ya. Dan merupakan sebuah bentuk sejarah yang semakin erat dengan Arab Saudi, kata Puan menirukan pernyataan Salman. Kepada Megawati dan Puan, Raja Salman juga mengatakan bahwa jalinan silaturahim antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin sejak dahulu, begitu ya. Raja Salman itu, oleh sebab itu Raja Salman menilai tidak ada lagi alasan yang dapat menjauhkan Indonesia dengan Arab Saudi di masa sekarang. Raja Salman bilang ini menunjukkan bukti bahwa hubungan antara Arab Saudi dengan Indonesia, Soekarno dengan raja terdahulu sangat erat. Maka raja menyempatkan diri untuk bertemu anaknya Bung Karno untuk melanjutkan ini, begitu kata raja. Pertemuan Raja Salman dengan Megawati dan Puan ini dilaksanakan saat Raja Salman mendatangi Istana Merdeka. Usai 15 menit berbincang, Raja Salman kemudian melakukan silaturahim dengan tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia. Kemudian agenda dilanjutkan dengan penanaman pohon ulin di halaman Istana Merdeka. Heboh ya, Megawati tak kenakan hijab bertemu Raja Salman hingga protes tuai Michael Obama gitu ya. Berkesempatan ketemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud Kamis, Megawati Soekarno Putri yang merupakan anak Presiden Soekarno tidak kenakan jilbab atau penutup kepala. Terlihat Megawati yang berfoto bersama Raja Salman, Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo hanya menyelempangkan sebilah kain di pundaknya. Dia tidak menutup kepalanya saat bertemu baginda Raja Salman. Dan berdasarkan informasi dari Kepala Biro Humas Pers Media Informasi Sekretaris Presiden, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit tersebut berlangsung di Istana Merdeka. Pertemuan bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga Puan Maharani berlangsung dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Gitu ya katanya ya, oke.
Dan Raja Salman bertemu Megawati dan Puan di Istana Merdeka ini diberitakan dari CNN Indonesia. Dan di tengah kesibukan hari ini, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Saud Al Saud sempat bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Perjumpaan ini dalam rangka keinginan Raja Salman bertemu anak dan cucu Presiden pertama Soekarno. Mereka bertiga bertemu di Istana Merdeka dan didampingi Presiden Joko Widodo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan dilakukan tepat oleh Raja Salman dan Jokowi kembali dari Masjid Istiqlal dan beberapa saat sebelum bertemu 36 tokoh Islam. Pertemuan mereka berlangsung 15 menit dan tertutup. Berdasarkan keterangan tertulis, mereka sempat berbincang ringan mengenai Soekarno dan Raja Arab. Salah satunya ketika Soekarno membuat tempat tidur bagi Raja Arab. Kami nggak tahu Raja Saudi yang mana, Raja Faisal atau Abdullah yang mau datang ke Jakarta karena tinggi sekali, nggak ada yang cukup. Nah, Bung Karno selaku arsitek membuat tempat tidur khusus untuk Raja, kata puannya. Soekarno akhirnya membuat tempat tidur sepanjang 2 meter. Kini tempat tidur itu berada di salah satu ruangan ke dalam gedung Istana Bogor ya. Dalam pertemuan itu, Puan menyatakan lupa waktu dan nama Raja Arab Saudi yang bertemu dengan kakeknya itu. Namun, perbincangan itu membuat suasana semakin bersahabat. Perjumpaan dengan Megawati dan Puan disambut baik Raja Salman. Ia berpendapat pertemuan hari ini akan membuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi semakin akrab dan erat. Diketahui sejak hari pertama Indonesia, Raja Salman sudah mencari anak dan cucu Soekarno. Ini menunjukkan hubungan Arab Saudi dan Indonesia, Soekarno dan Raja Faisal sangat erat. Saya tentu menyempatkan diri untuk bertemu Bung Karno, anak Bung Karno, untuk melanjutkan hubungan ini, gitu kata ucap Raja Salman diikutip Puan begitu ya. Dilanjutkan dengan membaca special word. Jokowi jahat, Megawati bertemu khusus dengan Raja Salman. Pak mantan cuman berfoto di DPR. Ia ditulis oleh Balti Utara Barat ya. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertemu Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Istana Merdeka didampingi oleh Presiden Joko Widodo. Rangkaian kegiatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz hari ini sangatlah padat. Beliau punya jadwal yang cukup padat dari siang sampai sore hari. Dan kegiatan tersebut antara lain kunjungan ke DPR dan melakukan pidato. Raja Salman dan rombongan akan melakukan salat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Istiqlal. Kegiatan dilanjutkan di Istana Merdeka. Raja Salman akan bertemu dengan tokoh dari organisasi massa Islam dan juga penanaman pohon. Dalam rangkaian kegiatan, Raja Salman yang sudah berusia 81 tahun terlihat antusias dan senang, meski terkadang harus meladeni keanehan kelakuan anggota DPR yang menyelami dan berebut. Ya, berebut untuk melakukan selfie dengan Raja Salman. Tidak heran memang melihat kelakuan anggota DPR ini, karena Gus Dur dahulu sudah mengatakan bahwa kelakuan anggota DPR ini mirip taman kanak-kanak. Ribut dan heboh tidak karuan tanpa tahu orang tuanya mati-matian mencari uang. Ya, anggota DPR tahunya heboh dan kadang-kadang membuat kita harus menahan malu. Kembali kepada kegiatan Raja Salman di gedung DPR, sosok yang dinantikan kehadirannya ternyata tidak datang ke DPR. Tentu saja bukan SBY sang mantan, karena SBY hadir dan bahkan ikut berfoto selfie. Tidak percaya nih, saya kasih fotonya. Nah, ini fotonya. Fotonya, selain SBY, sejumlah petinggi partai politik juga diundang DPR menyaksikan pidato Raja Salman. Keren kan? Kayak Pak mantan. Jangan terlalu suudzon dengan tampangnya yang tegang dan kurang senyum. Ini bukan karena apa-apa, tetapi memang daripada saja kita tuh tahu berapa masalah yang dihadapi Pak mantan. Yang paling memusikkan apalagi kalau bukan perselisihannya dengan Antasari yang berujung saling lapor. Sebenarnya dalam kunjungan Raja Salman di DPR, momen di mana SBY dan Megawati untuk bertemu kembali belum mungkin terjadi. Ya,
Ini karena SBY dan Megawati sama-sama diundang untuk hadir di DPR mendengarkan pidato Raja Salman, tetapi entah apa alasannya Megawati tidak hadir. Padahal semalam Megawati sudah memberikan konfirmasi kehadiran. Sayang memang pertemuan SBY dan Mega urung terjadi. Padahal pertemuan tersebut bisa saja berakhir dengan foto bersama Raja Salman di DPR. Kan keren tuh. SBY dan Mega yang terkenal saling bermusuhan terlihat berdamai karena Raja Salman. Hehehe. Lalu di mana sebenarnya Megawati? Ternyata Megawati tidak hadir di DPR karena sudah dijanjikan akan bertemu dan ngobrol hangat dengan Raja Salman di Istana Merdeka. Agenda ini sepertinya adalah permintaan Raja Salman yang ingin bertemu khusus dengan anak dan cucu Presiden. Raja Salman dan Presiden RI kelima itu bertemu selama kurang lebih 15 menit di Istana Merdeka bersama Presiden Joko Widodo dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Pertemuan pun berlangsung dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Setelah pertemuan, Puan Maharani mengungkapkan bahwa Raja Salman mengapresiasi atas penyambutannya oleh pemerintah Indonesia. Saya merasa bahwa sambutan Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi, apalagi bisa bertemu dengan anak cucu Presiden Soekarno ini, merupakan suatu bentuk sejarah yang semakin erat dengan Arab Saudi, ujar Raja Salman sebagaimana dikatakan Puan di area Istana Kepresidenan. Ini fotonya Mas Agus Suparto ini. Iya. Entah bagaimana perasaan Pak Mantan kalau tahu mengenai pertemuan ini. Jokowi memang jahat, mengistimewakan Mega bertemu khusus dengan Raja Salman lebih menyakitkan daripada menunggu lebaran kuda. Ditahannya Ahok dan fitnahan Antasari menuduh Pak Mantan melakukan kriminalisasi. Padahal SBY awalnya sudah unggul dari Mega karena bisa berfoto di samping Raja Salman. Semoga saja Pak Mantan tidak mengambil smartphone-nya dan men-tweet sesuatu yang mengharukan dan menyedihkan. Jangan sampai Pak Mantan kembali bertanya kepada Pak Presiden dan Pak Kapolri karena tidak diberi waktu khusus berjumpa Raja Salman. Karena kalaupun pertemuan itu terjadi, apa yang akan mereka bicarakan? Kegagalan AHY melanjutkan kegemilangan karir politiknya, atau minta pendapat bagaimana cara membujuk Ibas supaya pakai lengan pendek? Saya yakin pilihan Jokowi mengizinkan Megawati bertemu Raja Salman lebih menarik dan bersejarah dibandingkan bertemu dengan mantan yang 10 tahun memimpin Indonesia tapi tidak pernah berhasil menghadirkan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Bukan begitu? Diterus oleh Parti Huta Barat, ada komentar daripada Johnny Benjon. Kalau yang satu ini Pak Mantan dan seluruh rakyat Indonesia harus memaklumi. Bokap saya tertaut 5 tahun lebih tua daripada Raja Salman. Alhamdulillah masih hidup. Media 70-80-an pernah bekerja di Arab Saudi, jadi kenal beberapa suku di sana. Nah, kata dia, Soekarno itu sangat terkenal dan sangat dihormati di sana. Setiap orang mau ke Asia, kalau ditanya dari negara mana dan dijawab Indonesia, kontan tanda jempol dan bilang Soekarno. Jadi Indonesia adalah sama dengan Soekarno. Dan hanya Bung Karno, presiden yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kalau Raja Salman pengen ketemu anak cucu Soekarno, harus maklum. Karena beliau adalah angkatan tua yang pernah mengalami masa-masa Soekarno hidup. Hehehe. Jeli, memorinya top banget kata Edi Sunarto. Ya, disambut ada Bos Sitian, jelas ngetop di dunia. Presiden RI, orasinya selalu membangkitkan rasa nasionalisme dan peduli suku dan agama apapun. Satu bangsa, satu bahasa, persatuan Indonesia. I love Soekarno. Ada Rizky Anggia Gumlar, ya si Kebo kalah banyak sama si Banteng. Oke, ada Rudi TJ, paling nggak Kebo lebih menang dari si Ontakan. Iya, ada Palti West Ontakawi. Palti West Yups gitu ya katanya. Ada Delta RI, kan Pak Mantan udah spesial tadi lewat lift tanpa lewat metal detektor. Haha, Indomie spesial gitu ya. Ada Giksen Rumah PH, ketar-ketir tuh selebaran kuda. Yups gitu ya.
Roh arwah Soekarno ketawain SBY kan lihat anaknya sama cucunya cucut sama Raja Salam ada secara khusus kiki gitu ya. Ada Pak Altiwes ya, ada Deng Pak Deja aja sekali gitu ya. Oke, saya kira gitu ya. Terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.